Siapkan pelarut atau diluen sebanyak 750 ml dengan perbandingan metanol banding asam asetat glasial 95:5% volume per volume. Timbang paracetamol standar sebanyak 296,77 mg dan kafein standar sebanyak 32,5 mg. Campurkan kedua padatan standar tersebut ke dalam gelas kimia 50 ml, lalu tambahkan sedikit diluen dan aduk hingga larutan larut sempurna. Larutan tersebut dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu takar 100 ml dan ditandabataskan hingga 100 ml menggunakan diluen dan kocok hingga larutan merata. Ambil sebanyak 20 ml larutan induk dari labu takar 100 ml, kemudian encerkan hingga 50 ml dan kocok hingga larutan merata. Ambil 2,5 ml larutan induk dari labu takar 50 ml, kemudian encerkan hingga 50 ml dan kocok hingga larutan merata. Timbang asam benzoat sebanyak 150 mg, lalu larutkan menggunakan diluen di dalam gelas kimia 50 ml. Pindahkan secara kuantitatif larutan tersebut ke dalam labu takar 25 ml, kemudian tandabataskan dan kocok hingga tercampur sempurna. Siapkan labu takar 50 ml. Larutan standar yang ingin dibuat adalah larutan standar paracetamol dan kafein dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, dan 120% volume per volume. Ambil sebanyak 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml, 2 ml, 2,5 ml, dan 3 ml larutan induk dari labu takar 50 ml dan masukkan ke dalam labu takar 10 ml. Gunakan alat bantu mikropipet untuk memindahkan larutannya. Masukkan ke dalam masing-masing labu takar tersebut larutan internal standar asam benzoat sebanyak 3 ml, lalu beri label pada setiap larutan standar yang Anda buat. Tanda bataskan larutan tersebut menggunakan diluen sampai 10 ml, lalu kocok agar larutan tercampur sempurna. Masukkan larutan standar tersebut ke dalam botol vial. Setiap larutan yang akan masuk ke dalam botol vial haruslah disaring terlebih dahulu menggunakan siring filter. Botol vial yang sudah berisi larutan standar siap diukur konsentrasinya menggunakan HPLC. Persiapan larutan sampel obat-obatan. Timbang massa 1 tablet obat
Persiapan larutan sampel obat-obatan. Timbang massa 1 tablet obat yang mengandung parasetamol dan kafein. Lalu, gerus hingga halus obat tersebut. Timbang setengah dari massa tablet yang telah Anda timbang sebelumnya, yaitu sebanyak 0,3326 gram. Larutkan sampel obat tersebut menggunakan diluent di dalam gelas kimia 50 ml, lalu larutan tersebut dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu takar 100 ml. Lalu, tanda bataskan hingga 100 ml menggunakan diluent. Ambil 20 ml larutan induk di labu takar 100 ml. Kemudian, encerkan hingga 50 ml dan kocok hingga larutan merata. Ambil sebanyak 2,5 ml larutan induk dari labu takar 50 ml, lalu tambahkan 3 ml larutan internal standar asam benzoat ke dalam labu takar tersebut. Tanda bataskan larutan tersebut hingga 10 ml, lalu kocok hingga larutan merata. Saring larutan sampel tersebut menggunakan siring filter, kemudian masukkan ke dalam botol vial. Beri label pada masing-masing botol vial yang Anda gunakan. Klik ikon Agilent Lab Advisor Online pada desktop Anda, lalu tunggu status sampai connect. Klik Service and Diagnostic. Pilih LCD Dell 1260 61312B, lalu klik Purge Pump. Akan tampil dialog box Purge Pump, lalu tekan OK. Atur flow pada pump menjadi 5 ml per menit, lalu pilih channel fase gerak yang ingin di-purging, kemudian klik OK. Lakukan purging masing-masing channel fase gerak pada kurang lebih 3 menit. Anda boleh memilih keduanya atau salah satu dari channel fase gerak. Lakukan purging fase gerak dengan membuka keran purge valve berlawanan arah jarum jam. Setelah selesai purging, tutup keran purge valve lalu disconnect pada Agilent Lab Advisor. Setelah selesai purging, klik DDA Online. Akan muncul dialog box Instrument Configuration 1260 DAD. Pilih Upload from Instrument, kemudian akan muncul interface dari aplikasi di DAD Online. Buat metode baru dengan cara klik Method, New Method, maka akan tertera nama metode dalam bentuk .m. Buat instrument method dengan cara pilih menu bar instrumen, lalu klik Setup Instrument Method. Akan muncul jendela setup method. Pada jendela binary pump, atur kecepatan solvent, yaitu 1,5 ml per menit. Untuk jendela solvent, klik checklist pada solvent yang akan digunakan, kemudian isi persen solvent tersebut. Pada jendela stop time, pilih kolom waktu dan isi dalam menit
dan pilih injector atau no limit apabila analisis tidak terbatas waktu. Pada jendela sampler, terdapat volume injeksi dalam mikroliter atau yang sering juga disebut sebagai loop injection. Checklist enable needle wash apabila memerlukan pencucian jarum sampler dan isi lokasi vial pelarut. Uncheck apabila tidak diperlukan. Pada kolom stop time, pilih as injector atau no limit apabila analisis tidak terbatas waktu. Pilih kolom waktu dan isi dalam bentuk menit. Pada jendela post time, pilih off apabila tidak perlu jeda setelah stop time analisis. Pada jendela kolom kompartemen, atur suhu kolom yaitu 45 derajat Celcius. Atur stop time, pilih as injector atau no limit apabila analisis tidak terbatas waktu. Pada post time, pilih off apabila tidak perlu jeda setelah stop time analisis. Pada jendela DAD, pilih panjang gelombang sesuai dengan metode analisis. Pada praktikum ini, gunakan panjang gelombang 275 nanometer. Pilih stop time dan injektor no limit apabila analisis tidak terbatas waktu. Pilih kolom waktu dan isi dalam menit. Pada kolom post time, pilih off apabila tidak perlu jeda setelah stop time analisis. Atur peak width, normalnya adalah 2,5 Hz. Jika semua parameter sudah diisi, klik Save As Method untuk menyimpan metode. Atau klik Load Method untuk memanggil kembali metode yang telah disimpan. Buat template sequence baru dengan cara klik menu bar sequence, New Sequence Template. Klik menu bar sequence, Sequence Table, klik Append Line untuk menambahkan dengan jumlah tertentu baris, klik Insert Line untuk menyisipkan satu baris, klik Delete Line untuk menghapus baris, atau blok baris atau kolom, klik kanan, pilih Fill Down untuk pengisian nama yang sama atau berurutan. Jika parameter sudah diisi, klik menu bar sequence, pilih Save Sequence Template As. Pada jendela binary pump, tunggu sampai tekanan sesuai dengan yang kita set. Apabila sudah oke, klik Sequence pada tombol sebelah kiri.